Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Anastasia Ranggabella dengan NIM 2402020012 dari Universitas Wisnuwardana Malang, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bab 4, yaitu instrumen investasi di pasar modal. Topik ini sangat penting karena pasar modal bukan hanya tempat untuk mencari modal bagi perusahaan, tetapi juga peluang bagi kita untuk menumbuhkan kekayaan secara terukur. Berikut ada pendahuluan. Pasar modal adalah jembatan antara mereka yang butuh modal, perusahaan atau pemerintah, dengan kita sebagai pemilik dana. Bedanya dengan penabung biasa, di sini dana kita bekerja untuk menghasilkan imbal hasil yang berpotensi mengalahkan inflasi. Yang kedua, ada saham atau definisi dan keuntungan. Saham adalah instrumen paling populer. Saat kita beli saham, kita resmi jadi bos atau pemilik perusahaan tersebut, meskipun porsinya kecil. Kita untung kalau harga saham naik atau capital gain, atau saat perusahaan bagi-bagi laba atau dividen. Selanjutnya adalah saham, risiko, dan karakteristik. Namun saham punya risiko tinggi jika perusahaan kinerjanya buruk. Harga saham bisa anjlok atau capital loss. Karakteristiknya adalah high risk, high return, artinya potensi ujungnya besar, tapi risiko ruginya juga sebanding. Selanjutnya ada obligasi, definisi, dan cara kerja. Berbeda dengan saham, obligasi adalah surat utang. Kita meminjamkan uang kepada pemerintah atau perusahaan. Sebagai imbalannya, mereka akan membayar bunga secara rutin yang disebut kupon dan mengembalikan uang pokok kita saat jatuh tempo. Selanjutnya ada obligasi atau jenis-jenis. Obligasi ada yang diterbitkan negara seperti SBN atau ORI yang sangat aman karena dijamin undang-undang. Ada juga yang diterbitkan perusahaan atau korporasi. Biasanya obligasi lebih stabil dibanding saham karena nilai tidak sefluktuatif harga saham. Selanjutnya ada reksadana atau definisi. Kalau Anda merasa tidak punya waktu atau kurang ahli memantau pasar, reksadana adalah solusinya. Di sini uang banyak investor dikumpulkan lalu dikelola oleh seorang profesional yang disebut manajer investasi atau MI. Selanjutnya ada reksadana, jenis, dan risiko. Reksadana itu ibarat paket menu. Ada yang isinya pasar uang, sangat aman. Obligasi atau saham, keuntungannya adalah diversifikasi otomatis. Uang kita tidak hanya ditaruh di satu tempat, sehingga risikonya lebih tersebar. Selanjutnya ada Exchange Traded Fund atau ETF. ETF adalah instrumen unik secara isi. Dia mirip reksadana atau kumpulan aset, tapi cara belinya seperti saham, yaitu langsung melalui aplikasi bursa secara real time. Ini adalah kombinasi antara kepraktisan reksadana dan kecepatan transaksi saham. Selanjutnya ada keunggulan dan mekanisme ETF. ETF sangat transparan karena kita tahu persis isinya apa. Biayanya juga lebih murah dibanding reksadana biasa karena dikelola secara pasif mengikuti indeks tertentu. Cocok untuk investor yang ingin diversifikasi instan dengan biaya rendah. Oke, kita akan masuk pada kesimpulan. Sebagai penutup, penting untuk diingat bahwa tidak ada satu instrumen yang paling sempurna. Yang terbaik adalah investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan Anda. Diversifikasi adalah kunci agar portofolio kita tetap sehat meski pasar sedang bergejolak. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika dalam presentasi masih banyak kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.